Bismillahirrahmanirrahim. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan itu munculnya disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Penyebab terjadinya gerakan reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat, namun kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata. Hal ini tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapat per kapita Indonesia ke tingkat USS 6.000 pada 1980-an, kemudian meningkatkan lagi sampai USS 1.300 pada 1990-an. Namun kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu memfokuskan pertumbuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia. Peristiwa penting era reformasi. Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Dampak-dampak negatif inilah yang kemudian mendorong munculnya keinginan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terjadinya krisis moneter. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 USS menjadi sekitar 17.000 USS pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya Burkam Saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, menyebabkan terjadi pemutusan hubungan kerja PHK secara besar-besaran. Halo, perkenalkan nama saya Cika Cecilia Hermawan dari kelas 9C, ingin membahas tentang perkembangan politik pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Perkembangan politik pada masa reformasi ditengarai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting terkait perkembangan politik, yaitu Sidang Istimewa MPR 1998, otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan dui fungsi ABRI, penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Berikut adalah penjelasan perkembangan politik pada masa reformasi. Sidang Istimewa MPR 1998 pada tanggal 10 sampai tanggal 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang istimewa MPR 1998 terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Banyak banget. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu diantara lain sebagai berikut. Capek 1.
Ketetapan MPR Nomor 8 Tahun 1998 yang memungkinkan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. 2. Ketetapan MPR Nomor 12 Tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau Mendataris MPR dalam rangka penyuksesan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 3. Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa dalam kurung. 4. Ketetapan MPR Nomor 13 Tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode. 5. Ketetapan MPR Nomor 15 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lupa lagi. 6. Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Capek. Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan dapat meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa, pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Menjelang pemilihan umum tahun 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat dan mengadakan rapat umum. Penghapusan duifungsi ABRI. Pada masa reformasi, duifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas 4 angkatan yang termasuk Polri, mulai pada tanggal 5 Mei 1998, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI kemudian dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyelenggaraan pemilu sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015.
Pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Rahmadani dari kelas 9C. Pemerintah Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintah B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan langkah-langkah tersebut. 1. Menjalin kerjasama dengan internasional moneter, Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. 5. Membentuk lembaga pemantauan dan penyelesaian masalah untung luar negeri. Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu 670 per dolar Amerika pada bulan Juni tahun 1999. Namun rupiah kembali melemah mencapai 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan Habibie. Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot pada bulan April 2021. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi. Pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil menstabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain: 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar. 2. Pengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp116,3 triliun. 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Dan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun.
serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dan berpengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintahan menerapkan beberapa kebijakan antara lain: 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN. Anggaran subsidi BBM kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengurangan subsidi BBM berakibat pada kenaikan harga BBM. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. 3. Pengurangan utang luar negeri. Dalam rangka mengurangi utang luar negeri pada tahun 2006, pemerintahan Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Pada masa reformasi, kehidupan masyarakat Indonesia tentunya berbeda dengan saat ini. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi yang mencangkup bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Kehidupan sosial pada masa awal reformasi, kehidupan masyarakat sempat diwarnai dengan konflik sosial bersifat etnis, disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik. Kekacauan ini lantas menimbulkan gesekan dalam masyarakat yang berujung pada konflik sosial antar kelompok. Namun pada akhirnya pemerintah berhasil mengatasi masalah yang ada, sehingga kehidupannya berangsur-angsur membaik. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan aspirasinya, didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar, majalah, dapat menyalurkan aspirasi serta gagasan secara bebas. Selain itu, ketetapan untuk meminta surat izin terbit SIT bagi media massa cetak juga dicabut, sehingga media cetak tidak lagi khawatir dibredel. Pendidikan. Pada masa reformasi, pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Selain itu, pemerintah juga memberi ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari penetapan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Begitu pula dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengganti UU Nomor 2 Tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan sesuai agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau minimal 5 tahun. Pemerintah melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, yakni KBK kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum ini, siswa dituntut aktif untuk memperoleh informasi dan guru bertugas sebagai fasilitator. KBK berupaya menekankan pada kepercayaan kompetensi siswa baik individuasi maupun klasikal, serta berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. KTSP, kurikulum tingkat 1 pendidikan. Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan penyusunannya, yaitu desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintahan pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan guru dituntut mampu mengembangkan dalam bentuk silabus. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum ini juga menentangkan pada kreativitas, keaktifan siswa untuk mendapat pengalaman personal lewat observasi, pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran kebudayaan. Dalam bidang ini dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan internasional lewat UNESCO
adalah warisan cagar budaya. Komplikasi Candi Borobudur diangkut tahun 1991, komplikasi Candi Prambanan diakui tahun 1901, situs sejarah Sagiran diakui tahun 1906, warisan karya budaya Tabenda. Wayang diakui tahun 2003, keris diakui tahun 2005, batik diakui tahun 2009, angklung diakui tahun 2010, tari saman diakui tahun 2011, noken diakui tahun 2012.